Baik, selamat malam teman-teman semua. Eh, saya mulai nih untuk pertama saya Nuraisyah Mutmainnah. Di sini nanti saya bersama Nisa akan menjelaskan untuk materi virologi dasar. Bisa nih di next, Nisa. Jadi ini framework semacam garis besarnya untuk materi virologi dasar. Jadi yang pertama itu ada karakteristik dan struktur virus, kemudian ada multiplikasi, lalu patogenesis, kemudian eradikasi, lalu metode diagnostik virus. Untuk yang pertama, kedua, dan ketiga itu nanti akan saya bantu jelaskan, kemudian nanti dilanjutkan oleh Nisa. Oke, next. Jadi yang pertama itu karakteristik dan struktur virus. Next lagi. Jadi karakteristik virus itu yang pertama dia parasit obligat. Parasit obligat itu maksudnya virus itu dia itu membutuhkan host atau inang untuk bisa aktif, untuk bisa berkembang, memperbanyak diri. Jadi kalau dia di luar host, tidak di sel inang, berarti dia berada dalam bentuk inaktif. Kemudian struktur dasarnya itu ada kapsid dan asam nukleat. Nanti dijelaskan. Kemudian asam nukleat juga hanya terdiri satu jenis antara DNA atau RNA. Kemudian di sini dia tidak memiliki enzim. Kalaupun ada enzim, enzimnya itu sangat sedikit. Kemudian di sini juga dia kekurangan protein sintesis. Next lagi. Nah, ini tadi yang saya maksud, yang asam nukleatnya itu hanya terdiri dari satu jenis. Jadi di sini sudah ada 7 grup. Ini berdasarkan dari klasifikasi oleh Baltimore. Jadi ada virus dan yang tersusun atas DNA, ada juga RNA, kemudian ada juga yang retrovirus. Yang DNA pun itu dia ada yang double stranded, untaian ganda, ada juga yang single stranded, untaian tunggal. Begitu juga dengan RNA, ada yang double stranded, ada juga yang single stranded. Single stranded pun itu dia dibagi jadi ada yang positive sense, ada juga yang negative sense. Kemudian yang retrovirus ini maksudnya dia ada reverse transcription. Dia ada kemampuan untuk menyusun mengonversi urutan genomnya ke bentuk sebaliknya. Jadi misalnya dia RNA, dia bisa menyusun kembali genomnya ke bentuk DNA. Kemudian di sini ada grup 1. Grup pertama itu dia DNA double stranded. DNA double stranded. Kemudian di sini dari diagram itu singkatnya, kalau dia garisnya lurus seperti ini yang ada di grup 1, berarti dia melalui proses transkripsi. Kalau yang putus-putus ini pada grup 4, dia itu langsung masuk ke proses translasi. Jadi grup pertama DNA double stranded. Berarti di sini dia langsung ke proses transkripsi membentuk mRNA. Kemudian nanti setelah terbentuk mRNA akan ditranslasi di ribosom membentuk protein. Contohnya grup 1 itu misalnya virus herpes. Kemudian grup kedua, di sini ada DNA single stranded. Pada DNA single stranded itu sebelum dia bertranskripsi, dia itu bentuk dulu kan ini DNA single stranded positive sense. Jadi dia bentuk dulu negative sense-nya, dia bentuk dulu jadi untaian ganda. Setelah terbentuk untaian ganda double stranded-nya nanti baru dilanjutkan ke proses transkripsi membentuk mRNA, kemudian ditranslasi di ribosom membentuk protein. Contohnya itu dia ada
ordo Anneliviridae. Kemudian grup ketiga itu RNA double stranded. RNA double stranded hampir sama tadi dengan yang DNA double stranded, dia langsung ke proses transkripsi, kemudian membentuk mRNA, lalu ditranslasi membentuk protein. Contohnya itu dia Reoviridae. Terkeluar kini sebentar. Oke, lanjut tadi. Sekarang grup keempat. Grup keempat itu dia single stranded RNA positive sense. Jadi di sini bisa ada dua langkah. Jadi ada yang langsung ditranslasi membentuk protein, karena di sini RNA positive sense dia itu kerjanya sama dengan mRNA, makanya dia ada yang bisa langsung ditranslasi membentuk protein. Kemudian ada juga yang mirip dengan grup 2 tadi yang DNA single stranded, dia itu bentuk dulu RNA negatif sense-nya. Kemudian nanti dari situ terbentuk untaian ganda, lalu bertranskripsi membentuk mRNA, kemudian ditranslasi di ribosom membentuk protein. Kemudian lanjut lagi di grup 5. Oh ya, contohnya grup 4 itu ada Coronaviridae. Kemudian grup 5 RNA single stranded negative sense. Jadi di sini dia langsung ke proses transkripsi membentuk mRNA, lalu ditranslasi membentuk protein. Kemudian di grup 6 dan 7 ini dia grup yang memanfaatkan reverse transkriptase. Jadi dia mengurutkan kembali genomnya ke bentuk sebaliknya. Grup 6 RNA single stranded positive sense. Jadi di sini dia reverse dulu dengan menggunakan enzim reverse transkriptase, dia reverse ke bentuk DNA. Setelah nanti terbentuk DNA yang double stranded, dia nanti baru transkripsi membentuk mRNA, kemudian ditranslasi di ribosom membentuk protein. Kemudian di grup 7, di sini DNA double stranded. Jadi di sini melalui reverse transkriptase, dia bentuk DNA yang double stranded ini dikonversi menjadi RNA. Kemudian dari RNA lagi dia reverse lagi ke bentuk double stranded DNA kembali. Kemudian baru ditranskripsi membentuk mRNA, lalu ditranslasi membentuk protein. Oh ya, contohnya tadi yang grup 7 itu HIV. Grup 6 itu HIV. Kemudian grup 7 itu contohnya hepatitis. Jadi lanjut lagi, ini contoh-contohnya semua. Mungkin dihafal masing-masing. Kemudian ini struktur virus, lanjut ke struktur virus. Tadi ada genom, sudah dijelaskan, dia antara DNA atau RNA.
di DNA itu antara dia double stranded atau single stranded. Kemudian di RNA itu juga sama, dia entah double stranded atau single stranded. Kemudian apabila dia single stranded itu dia antara positive sense ataupun negative sense. Kemudian di capsid. Capsid ini bisa dikatakan sebagai pelindungnya virus. Jadi dia ada yang bentuk helikal, ada yang bentuk icosahedral, nanti dibahas. Yang ini juga envelope atau non-envelope. Jadi dia itu berupa membran protein. Kalau aku bilang dia itu sebagai lapisan pelindung tambahannya dari virus. Kemudian ada spike atau peplomers. Jadi dia itu kayak tonjolan-tonjolan yang keluar dari virus. Nah ini, yang gambar pertama ini naked, artinya dia virus yang telanjang tanpa envelope, tanpa membran tambahannya. Kalau ini, nah ini envelope virus. Envelope virus. Jadi yang pertama dulu yang ini, yang naked, yang telanjang. Ini spike. Ini tadi spike atau peplomers. Kemudian capsid. Capsidnya bentuknya icosahedral. Kemudian di dalamnya ada asam nukleat. Kemudian bentuk kedua, ada yang envelope virus. Di sini dia bentuknya helikal. Helikal nukleokapsid. Jadi di sini ada membran tambahannya, membran envelope. Kemudian yang tonjolan-tonjolan keluar ini spike. Kemudian ini tadi bentuk helikal, sekarang bentuk icosahedral dari envelope. Jadi ada lagi di dalamnya bentuk kapsid icosahedral. Sama tadi ini ada tonjolannya, ada spike, kemudian membran envelope, kemudian ada asam-asam nukleat. Nah, ini semacam rangkumannya. Jadi tadi dibahas ada DNA virus. DNA virus itu dia ada yang terenvelope, ada yang ada membran envelope-nya, ada yang tidak memiliki membran envelope. Yang envelope itu dia tersusun oleh double stranded genome. Contohnya adalah pox virus, herpes virus, hepatnavirus. Kemudian yang non-envelope itu ada yang double stranded genome, ada yang single stranded genome. Yaitu ada contohnya ada adenovirus, ada polyomavirus, ada papillomavirus. Kemudian yang single stranded genome itu ada parvovirus. Yang ini yang ada kayak titik-titik merah itu yang berdasarkan PPT dokter. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di situ di PPT dokter ada yang ditandai tulisan merah-merah. Nah, itu yang katanya penting untuk dipelajari. Nah, selanjutnya itu kalau di PPT dokter itu ada penjelasan tambahan mengenai ukurannya, replikasinya. Nah, itu mungkin bisa karena hafalan, jadi teman-teman hafalnya sendiri. Nah, kemudian ini ada rangkumannya juga untuk RNA virus, sama tadi, ada yang terenvelope, ada yang non-envelope. Yang terenvelope ini, dia ada yang single-stranded genome, dan ada single-stranded genome yang menggunakan reverse transkriptase. Nah, ini contohnya adalah retrovirus pada penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang pada single-stranded genome, dia ada yang tersegmen, ada yang non-segmen. Maksudnya tersegmen di sini, jadi dia itu asam nukleatnya ini bersegmen-segmen, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu maksudnya segmented genome. Contohnya yang segmented genome itu ada orthomyxovirus pada influenza, kemudian bunyavirus pada hantavirus, kemudian arenavirus pada California encephalitis. Lalu yang non-segmented genome, contohnya paramyxovirus pada measles atau mumps. Ini nama penyakit, yang di bawah ini nama penyakit, yang ini virusnya. Kemudian rhabdovirus pada rabies. Kemudian ada filovirus pada demam Ebola, lalu togavirus pada penyakit rubella, flavivirus pada dengue fever, kemudian coronavirus pada penyakit SARS. Kemudian yang non-envelope,
Sama tadi ada yang single stranded, ada yang double stranded. Yang single stranded itu contohnya picornavirus pada penyakit polio dan hepatitis A. Kemudian ada calicivirus, contohnya pada Norwalk enteritis. Kemudian yang double stranded genome itu ada reovirus pada rotavirus diarrhea. Nah, selesai pada strukturnya. Kemudian lanjut ke multiplikasi virus. Nah, jadi kalau di sini gambar sederhananya, jadi dia direkognisi dulu oleh reseptor, kemudian adsorpsi, lalu dia masuk, terjadi fusi membran, lalu dia dilepaskan ke sitoplasma. Nah, ini rekognisi atau attachment. Attachment itu perlekatan. Jadi tadi kan struktur virus itu tadi yang pembagian envelope dan oke, lanjut. Jadi ada yang rekognisi. Jadi virus-virus tadi kan ada spike-nya. Nah, spike ini dia bisa melekat ke host melalui reseptor tertentu, tergantung dia jenis virus apa. Nah, ini jadi ada suatu virus, ini reseptornya. Contohnya pada SARS-CoV. Nah, ini yang tonjolan-tonjolan keluar ini, dia itu spike. Kemudian ini ada reseptor ACE2. Jadi dia baru bisa melekat pada host setelah dia ketemu dengan reseptor yang tepat. Tuh. Kemudian ini contoh-contohnya. Jadi yang paling kalau di kuliah kemarin itu dokter paling menekankan yang HIV. Jadi di HIV itu ini reseptornya ada CD4, CD4. Nah, pada HIV juga kemarin dari penjelasannya dokter dia itu jadi ini CD4 itu dia merupakan reseptor utama. Nah, pada HIV dia juga membutuhkan koreseptor. Ini ada, jadi ini virus HIV. Ini yang tonjolan-tonjolan keluar, itu spike-nya. Kemudian ini ada reseptor. Jadi yang reseptor utama tadi, ini ada CD4. Kemudian dia membutuhkan juga koreseptor. Ini koreseptor pada HIV. Nah, kemudian tadi setelah tahap rekognisi, setelah dia melekat ke reseptor, nanti dia akan masuk ke proses penetrasi dan uncoating. Uncoating itu dia lepas dari membran. Jadi virus itu dia melepaskan diri dari membrannya. Jadi ini tadi misalnya kan sudah melekat ke reseptor. Ini sel host dengan reseptornya. Kemudian ini virus. Jadi dia melekat. Kemudian setelah melekat, ini melekat. Nah, spike dari virus itu, spike dari virus itu nanti dia akan menyatu di sini, sehingga nanti dia uncoating, dia melepaskan diri. Ini jadi nanti dia melepaskan diri, kemudian yang masuk itu sisa nukleokapsidnya di sitoplasma. Jadi ini sitoplasma. Kemudian di sitoplasma nanti setelah dia masuk, ini RNA atau asam nukleat yang ada di virus nanti dia akan keluar dari kapsidnya. Ini free RNA. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini ada juga endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Jadi setelah masuk ini. Jadi contoh pertama itu pada herpes virus. Pada herpes virus, ini yang terenvelop, ini yang ada envelope-nya, membran envelope, ini yang non envelope. Yang envelope itu, jadi setelah dia melekat ke reseptornya, nanti dia masuk, ini engulfment, maksudnya dia ditelan, nah nanti akan terbentuk vesikel. Jadi virus berada di dalam suatu vesikel. Nah, nanti proses uncoating-nya dia, pelepasan membrannya, dia itu
ini vesicle, envelope, dan capsid, nanti dia akan terbreakdown, dia akan hancur. Sehingga nanti asam nukleat yang ada dalam virus atau dalam hal ini DNA, dia akan keluar. Dia akan keluar. Nah, itu untuk envelope virus. Kemudian ada yang non-envelope. Non-envelope di sini sama, dia melekat dulu ke reseptor, kemudian nanti dia masuk juga membentuk vesicle. Nah, bedanya tadi kan di sini vesicle, envelope, dan capsidnya dia hancur. Dia hancur, ini hancur. Kalau yang non-envelope, virus yang non-envelope, dia itu vesicle-nya tidak hancur. Jadi dia nanti di sini akan terbentuk suatu pori-pori ini. Asam nukleatnya nanti langsung keluar melalui pori-pori ini. Jadi dia tidak menghancurkan. Contohnya pada poliovirus. Oke. Nah, setelah tadi dia penetrasi masuk, nanti tahap selanjutnya adalah sintesis, replikasi, dan produksi protein. Jadi ada 3 macam. Ada yang double stranded DNA, ada single stranded RNA, dan ada retrovirus. Yang double stranded virus dulu. Jadi yang pertama ini. Yang pertama tadi, nih, proses ini kan tadi yang masuk itu sisa asam nukleatnya. Nah, ini sisa asam nukleatnya yang masuk. Nah, untuk DNA, dia itu masuk menuju ke inti sel. Jadi ini yang biru, gambar biru ini, latar biru itu sitoplasma, terus yang ungu ini nukleus inti sel. Asam nukleat dari DNA nanti masuk ke inti sel. Kemudian ini viral DNA masuk menuju nukleus sel inang. Kemudian tahap kedua nanti akan ditranskripsi membentuk mRNA. Ini jadi sama dengan tadi klasifikasi Baltimore yang grup 1, double stranded DNA. Jadi dia melalui proses transkripsi dulu membentuk mRNA. Kemudian pada tahap ketiga ini, mRNA yang terbentuk nanti dia akan menuju ke ribosom untuk ditranslasi membentuk protein. Kemudian viral DNA yang ada di nukleus sel nanti akan bereplikasi terus-menerus. Di tahap keempat, di situ viral DNA yang ada di inti sel bereplikasi terus-menerus. Kemudian nanti tahap kelima, jadi setelah proteinnya terbentuk di ribosom, dia nanti dirakit bersama dengan hasil replikasi-replikasi dari DNA, membentuk virus yang matur atau virus yang matang. Kemudian nanti beberapa DNA itu dapat menyisipkan dirinya masuk ke DNA sel inang. Jadi dia setelah matur, jadi ada beberapa DNA nanti yang akan menyisipkan dirinya ke sel inang host. Jadi istilahnya itu dia semacam merasuki lah. Jadi dia merasuki DNA sel inang hostnya jadi untuk mengubah DNA sel host itu nanti mirip seperti sifatnya si virus. Kemudian kan ini beberapa yang menyisipkan dirinya. Nah, sisanya nanti dia akan ada yang keluar untuk menginfeksi sel lain. Kemudian tadi itu untuk double stranded DNA. Sekarang lanjut ke sintesisnya untuk single stranded RNA virus. Nah, tadi kan di grup berapa ya itu? Grup 4 kalau tidak salah yang single stranded RNA virus, dia karena sifatnya mirip dengan mRNA, jadi setelah dia masuk ke sel host, nah di sitoplasma itu dia akan langsung menuju ke ribosom untuk ditranslasi membentuk protein. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, genom negatif disintesis terhadap template RNA positif. Jadi dia itu supaya nanti akan
dia dibentuk genom negatif, jadi nanti ini kan positive sense. Nanti dibentuk sintesis untuk negatif sense-nya. Jadi nanti dia ini akan bersama-sama dengan positive sense untuk bereplikasi. Nih, angka keempat. Negatif template disintesis untuk replikasi positif. Jadi akan terbentuk lebih banyak positive sense dari single-stranded RNA virus. Nah, setelah itu tadi kan ada viral single stranded RNA yang ditranslasi membentuk protein. Nah, sama dengan tadi protein yang terbentuk nanti akan dirakit bersama dengan single stranded RNA positive sense membentuk virus yang matur. Nah, setelah nanti terbentuk virus yang matur, nanti ada ada virus yang keluar untuk menginfeksi sel lain untuk cari host baru lagi untuk diinfeksi. Kemudian sekarang yang retrovirus. Di retrovirus tadi itu di klasifikasi Baltimore itu kan ada reverse transkriptase, kemampuan untuk mengonversi suatu asam nukleat ke bentuk sebaliknya. Nih, pada retrovirus dapat memberikan urutan informasi genetik dan memungkinkan adanya perubahan. Nah, suatu RNA virus yang memiliki reverse transkriptase akan dibentuk menjadi DNA. Kemudian nanti dia akan terbentuk single stranded DNA. Nah, dari single stranded DNA nanti akan terbentuk double stranded DNA. Nah, yang double stranded DNA nanti itulah yang masuk ke nukleus, kemudian nanti memperbanyak diri, transkripsi, membentuk protein melalui translasi, dan kemudian akhirnya dia bisa masuk ke DNA host untuk infeksi secara laten atau istilahnya tuh dia menetap di situ. Nah, selesai di sintesis, kemudian masuk ke assembly. Assembly itu perakitan. Jadi umumnya terjadi di kompartemen host di mana replikasi virus dilakukan. Untuk sebagian besar RNA itu terjadi di sitoplasma dan DNA itu di nukleus. Jadi ini DNA. Untuk sebagian besar DNA di nukleus ya. Di nukleus karena kan viral DNA dia memerlukan transkripsi. Nah, transkripsi itu kan dilakukan di nukleus. Makanya perakitannya, ini tadi proses perakitannya, ini viral DNA dirakit bersama dengan protein membentuk virus matur, makanya dia dilakukan di nukleus. Kalau yang RNA tadi, karena dia sifatnya seperti mRNA, jadi bisa langsung ditranslasi, jadi dia ke sitoplasma, kemudian menuju ribosom, nanti dari ribosom, protein yang terbentuk di ribosom nanti akan kembali ke sitoplasma, lalu dirakit bersama single-stranded RNA virus positive sense, dirakit bersama bentuk virus yang matur. Nah, itu maksudnya yang di sini, yang di assembly. Nah, selesai di situ, kemudian nanti rilis, pelepasan. Jadi yang naked, yang tanpa membran tambahan, itu dia akan disintegrasi sel yang sekarat. Jadi dia nanti akan dilepaskan bersama dengan sel yang sekarat. Sel yang sekarat itu maksudnya dia mengalami apoptosis, kematian sel. Jadi di situ nanti dia baru dilepaskan. Kemudian yang envelope virus, dia itu nanti sintesis glikoprotein dan ditransport ke membran hostnya, kemudian domain sitoplasma membrannya mengikat nukleokapsid, terus nukleokapsid nanti ditutupi oleh membran sel inang, lalu akan terjadi tunas membran sel inang, dan akhirnya virus yang envelope ini dilepaskan. Nah, ini rangkumannya. Jadi tadi dari proses yang paling awal, adsorpsi atau rekognisi. Jadi tadi virus-virusnya itu direkognisi oleh reseptornya. Ini reseptor. Kemudian yang kedua penetrasi, dia masuk ke dalam sel inang.
Ini the virus is engulfed. Virus itu ditelan, istilahnya ditelan, membentuk vesikel. Kalau yang